وسلم من شيخنا وخصوصا إلى صاحب الكتاب الشيخ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سواء الترمذي على هذه وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي رسولنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أهل بيته سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada pekan kali ini sebagaimana biasanya di setiap hari Rabu ba'da Isya kita awali dengan salat Isya berjamaah, lalu dilanjutkan dengan ta'lim, belajar ilmu agama, dan pada malam hari ini kita akan
besar daripada ulama hadis, seorang yang ahli hadis, yakni Al-Imam At-Tirmidzi. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, para umatnya yang selalu istiqamah insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada pada malam hari ini di tempat yang Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan untuk mengetahui ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di bab yang kelima di hadis, sekarang masuk hadis yang ketiga. Jadi di bab yang pertama ini, mohon maaf, bab pertama maksud saya, bab yang pertama ini ada 15 hadis. Kita baru menyelesaikan dua hadis. Nah sekarang masuk hadis yang ketiga. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. إلى أن قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجبة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi Sahih, di dalam kitab Sahihnya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahihnya, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya, diriwayatkan juga oleh Al-Imam An-Nasai dan beberapa para perawi-perawi yang lainnya. Meriwayatkan dari Muhammad bin Bashar, yakni biasa dipanggil Al-Abdi. Muhammad bin Bashar meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far meriwayatkan dari Syu'bah. Syu'bah meriwayatkan dari Abi Ishaq. Abi Ishaq berkata, Sami'tul Bara' bin Azib yaqul. Abi Ishaq mendengar perkataan dari Al-Bara' bin Azib. Abi Ishaq mendengar perkataan dari Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib ngomong begini, menjelaskan tentang fisiknya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW rajulan marbu'an. Rasulullah itu seorang yang mempunyai badan yang proporsional. Marbu', badan yang proporsional. Dikatakan tinggi-tinggi banget juga enggak, dikatakan pendek-pendek banget juga tidak. Proporsional. Apa proporsional itu? Badan yang bagus ya, antara tinggi dan pendek. Waktu yang lalu saya sampaikan, waktu saya memasuki gua Hira, itu di atas kepala saya itu kurang lebih sejengkal 3 jari atau 5 jari, sejengkal 5 jari. Saya tingginya 170, sekitar 170
174, 175. 174, 175. Saya tingginya seperti itu. Ukuran tinggi saya seperti itu. Lah kalau di atas saya itu sekitar sejengkal atau lebih dari sejengkal ditambah 5 jari, para ulama banyak yang menyampaikan sekitar hampir 185-an ke atas. Tingginya Nabi SAW itu tingginya itu mulai dari 185 ke atas, Pak. Tidak lebih dari 2 meter. Dan di sana tinggi seperti itu wajar-wajar saja. Kalau kita ke sana, kita mengatakan itu tinggi karena tinggi rata-rata kita orang Indonesia. Tingginya yang paling tinggi kisaran berapa Ibu Bapak orang Indonesia? Yang paling tinggi 180 ya, lewat dari 180 jarang-jarang. Tapi kalau orang-orang sono, orang-orang dataran Arab, orang-orang Eropa, ya, wilayah Persia dan lain sebagainya, orang-orang sana tingginya memang rata-rata di atas 180. Anak-anak SD di sana itu Pak, Ibu, itu seperti anak-anak SMP. Anak-anak SD di sana seperti anak-anak SMP, saking tingginya di sana. Umurnya masih muda tapi perawakan badannya itu seperti orang dewasa. Ya, kalau kita tinggi rata-rata ya paling banter, yang laki-lakinya ya 160 sampai 170. Itu rata-rata tinggi rata-ratanya. Yang perempuan tinggi rata-ratanya berapa Ibu? Antara 140 sampai 165 ya, tinggi rata-rata. Kalau lewat dari itu sudah dikatakan apa Ibu? Jangkung ya, jangkung. Itu rata-rata tinggi orang-orang Asia, khususnya orang-orang Indonesia, apalagi orang Palembang ya. Ba'ida ma bainal mankibain, antara pundak kanan dan pundak kirinya Rasulullah itu bidang. Jadi agak lebar, mantap tegap. Antara pundak kanan dan pundak kirinya itu lebar, tegap. Ya. Badannya bagus, badannya Rasulullah bagus. Rasulullah itu rajin olahraga. Makanya badannya Rasulullah itu tidak ada riwayatnya badannya Rasulullah itu perutnya maju ke depan lebih maju daripada dadanya. Saya mohon maaf aja tersinggung kita. Saya kasih tahu, gitu ya. Karena Rasulullah menjaga badannya, apalagi dari lemak-lemak, gitu ya. Maka bagus olahraga itu bagus supaya badan kita sehat. Ibu-ibu olahraganya kapan Ibu? Nyuci ya? Nyuci, nyapu, masak, olahraga juga yang penting bergerak. Bapak-bapak olahraganya apa setelah pensiun? Sepedaan, tukang ya, berkebun, memperbaiki rumah, olahraga juga. Saya tidak mengatakan orang-orang yang badannya tidak gemuk dia sehat, tidak. Ada juga badannya tidak gemuk tapi tidak sehat juga. Intinya begini, mau badannya kurus atau tidak atau gemuk, yang penting olahraga. Olahraga itu kan yang penting bergerak. Contohlah Rasulullah itu sampai akhir hayatnya itu tidak pernah mengalami sakit-sakit daripada badannya. Kenapa? Rajin olahraga, rajin bergerak. Saya ingat aktu saya dulu, saya panggilnya Uyut karena emak saya, ibu saya panggilnya Nekna, kakek. Nah kalau saya panggilnya kan Uyut. Itu waktu saya kelas 5 SD saya masih ingat.
Waktu saya ke kampung kelas 5 SD, buyut saya itu umurnya 98. Udah berapa tahun yang lalu itu? 98. Itu saya tengok beliau itu ambil buah itu kayak mangga, dan suka disayur, disambal pernah. Ya kayak bukan disayur juga, namanya itu. Ya, bacang. Itu ya. Tahu ibu? Tuh, saya suka banget itu. Apalagi kalau disambal. Ya. Itu naik pohon ke atas umur 98 tahun. Besok pagi coba, ada nggak yang umurnya di atas 50 tahun di sini naik pohon seperti itu? Tapi memang orang-orang kampung itu makannya itu masih terkontrol ya, masih bisa diatur, tidak seperti kita. Sebagaimana Nabi SAW makannya juga diatur, waktu-waktu makannya juga diatur itu Nabi SAW. Makanya badan Nabi SAW itu sehat walafiat. Jadi ingat, bukan masalah kurus, bukan masalah gemuk. Ini di waktu Nabi SAW masih muda, badannya proporsional, kekar. Tapi pada saat menjelang akhir hayatnya, badan beliau itu tidak seperti muda lagi, Pak. Jadi agak timbul lemak-lemak juga, ya. Makanya saya sampaikan tadi, tidak berarti yang kurus itu sehat, tidak berarti yang gemuk-gemuk itu berpenyakit. Tinggal tergantung gerak badan kita setiap hari. Azim al-jumma ila syahmati udhunain. Rasulullah mempunyai rambut yang lebat. Azim al-jumma ila syahmati udhunain. Nabi SAW itu mempunyai rambut yang lebat, tebal berwarna hitam. Sampai saya pernah nyampaikan, Nabi waktu wafat meninggalkan berapa helai daripada ubannya? Tidak lebih dan tidak kurang dari hanya 20 helai Pak ubannya Nabi waktu meninggal, waktu wafat. Oke. Nah, di sini ya, saya jelaskan. Rambut Nabi itu ada 3. Maksudnya itu bukan 3 kepala, ya bukan, ada 3 keadaan. Ya. Rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 keadaan. 1, al-jummah, dijuluki al-jummah, bukan julukan Rasulullah, disebut namanya itu apa? Al-jummah. Rambut Nabi al-jummah itu sebatas pundak. Posisi rambut Nabi, ya, rambut Nabi berada di pundak, pundak. Ya, panjangnya sampai pundak. Ada kalanya Nabi rambutnya seperti kita. Ada wafroh namanya. Ada lima. Ya. Saya tengok lagi. Ya. Kalau wafroh itu rambutnya sama kayak kita di Pak, yang biasanya. Jadi sebatas telinga saja, sebatas
daun telinga. 5 ini di bawah telinga, jadi sebatas leher, di bawah daun telinga. Nah, ada lagi keadaan, tapi tidak menjelaskan rambut. Keadaan satunya lagi itu Nabi SAW pernah mencukur habis rambutnya pada saat selesai melaksanakan ibadah umroh dan ya, disebut dengan tahallul. Jadi memotong habis rambut, sampai botak. Kalau saya membimbing umroh, saya jarang botak. Ya. Saya jarang botak. Tapi kalau haji akan botak. Itu keadaan bukan keadaan rambutnya, keadaan tertentu yang Nabi menghabiskan seluruh rambutnya. Jadi besok-besok bapak-bapak, bukan ibu-ibu ya, bapak-bapak, besok-besok umroh haji apelnya itu dibotak rambut, kepalanya dibotak gitu. Ya, sekali lagi saya doakan terus-menerus kita doa sama Allah, mudah-mudahan kita bisa bersama ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu keadaan rambut Nabi, Pak. Alaihi hullatul hamra. Nabi menggunakan pakaian itu 2 lapis, Pak. Dalamnya namanya qamis, luarnya namanya jubbah. Qamis, kalau orang kita ngomongnya gamis. Qamis, ya. Gamis itu dalamannya. Ini harus bedakan mana jubah, mana gamis. Ini pakaian Nabi SAW. Makanya para ulama-ulama kita itu menggunakan seperti itu. Ya. Nabi SAW itu menggunakan pakaian dalamnya itu gamis, luarnya jubah. Jubah, double B. Jubah itu bagian luarnya. Tidak tahu kalau pakaian perempuan sekarang itu ada namanya, lupa saya. Yang luarannya itu, ya. Jadi pakaian Nabi SAW seperti itu. Nabi itu selalu menggunakan imamah. Yang di atas ini namanya imamah. Yang diselendangkan di bahu, ya, atau di pundak. Nabi itu makanya 2 keadaan. Ada 3 keadaan, mohon maaf. Kadang sebelah kanan, kadang sebelah kiri, kadang di seperti ini kan. Kanan dan kiri. Kadang kanan, kadang kiri, kadang dua-duanya seperti ini, Pak. Kalau Bapak selalu istiqomah membawa itu, artinya itu namanya ihya'us sunnah. Bapak berarti menghidupkan sunnah Nabi SAW. Aku Ustaz pakai, saya bawa. Cara pakainya. Kalau enggak, saya cek di motor, saya selalu bawa. Tapi jarang memakai. Ya. Menghidupkan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi suka pakai apa yang di pundak itu. Kalau di atas imamah, kalau yang di pundak namanya sorban atau rida. Diselendangkan atau dililit gitu ya. Itu pun kalau kita mau memakainya, tapi bukan berarti kita yang tidak memakainya tidak cinta sunnah Nabi, gitu ya. Sunnah yang tertinggi itu di sini, ibu ya. Pakaian ini kan tampilan luar, Pak ya. Sunnah yang tertinggi itu di sini. Di mana? Qalbu kita, akhlak kita. Ada orang yang, mohon maaf, ini oknum ya.
mungkin oknum-oknum seseorang saja, orang-orangnya saja. Ada orang yang menggunakan gamis, jubah, lengkap sama imamahnya, tapi kelakuannya tidak bagus. Nah, ini yang mencoreng sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Ada pakaian yang biasa-biasa saja, pakai peci biasa saja, pakai baju koko-kokonya juga, kokonya juga lengan pendek, misal seperti. Tapi hatinya bagus, lembut. Ini jauh lebih baik, lebih utama ketimbang orang yang seperti itu. Maka kita itu jangan cepat-cepat menilai orang tersebut dari cover, dari kulit luarnya saja, dari sampulnya saja. Penting ini, ya. Tapi kalau mau menghidupkan sunnah Nabi, tidak mesti harus pakai seluruhnya juga tidak masalah. Bapak-bapak kadang pakai gamis juga, alhamdulillah, itu sudah menghidupkan sunnah Nabi. Tahu tidak? Kita pakai peci itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak punya janggut itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak yang kita bisa lakukan. Ya, tidak mampu keseluruhannya, salah satunya saja kita hidupkan, maka kita sudah menjaga kesunahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai sarung, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Hidupkan sunnah, hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi itu kadang menggunakan pakaian yang berwarna merah hati. Ada beberapa warna yang disukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, warna yang paling disukai adalah putih. Warna yang kedua adalah warna merah. Merahnya itu bukan merah, pokoknya merah hati. Marun. Ya. Nah, kayak anak itu pakai celana SD itu merah marun ya. Bukan merah-merah terang, bukan. Ini merah apa nih? Merah delima. Tapi tidak masalah kalau pakai warna selain itu ya. Apalagi warna hijau. Tapi Nabi menggunakan warna hijau itu pada saat menggunakan imamah. Pada saat menggunakan imamah, Nabi pernah menggunakan imamah warna hijau. Kalau Nabi menggunakan imamah warna hijau, berarti Nabi sedang menghadapi sebuah peperangan. Kalau Nabi menggunakan imamah hijau, Nabi sedang menghadapi peperangan. Karena warna hijau itu warna untuk menyemangatkan hati. Apa warna yang selanjutnya? Warna hitam. Jadi warna-warna yang disukai Nabi, pertama putih, merah marun, yang ketiga adalah hijau, yang keempat hitam. Ya. Warna-warna ini warna-warna yang saya sukai. Warna-warna yang saya sukai. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana min Al-Bara bin Azib ngomong begini. Aku belum pernah berjumpa, aku belum pernah melihat seseorang aku belum pernah melihat aku belum pernah melihat Nabi itu. Aku belum pernah melihat seseorang yang ketika menggunakan pakaian yang seperti ini, rambutnya seperti itu. Rambut Nabi kan diceritakan oleh Al-Bara bin Azib itu sampai pundak. Jadi kalau ada ustaz, ulama-ulama kita yang rambutnya panjang, itu jangan kita katakan tidak rapi. Makanya kalau kita mau memanjangkan rambut, usahakan dirawat. Karena semakin panjang rambut, semakin repot perawatannya. Makanya kalau saya panjang sedikit, saya potong.
Saya panjang sedikit potong, kadang 3 minggu sekali saya potong rambut. Paling cepat 2 minggu sekali saya potong. Kalau dulu saya hobi rambut panjang. Paling waktu kuliah itu rambut saya panjang. Saya hobi itu rambut panjang, Pak. Tapi itu dulu. Kalau sekarang boleh itu, kalau saya rambut panjang seperti ini, boleh ya. Asal dirawat saja. Cuma dengan catatan, kalau kita mau memanjangkan rambut, niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, bukan hanya sekedar bergaya. Ya. Jadi Al-Bara bin Azib ngomong, aku belum pernah melihat seseorang itu yang ketika menggunakan pakaian yang merah seperti ini, dengan rambut yang rapi, bergelombang, rambutnya yang bagus, gitu ya, rambut yang padat. Itu adalah Rasulullah SAW. Saya belum pernah berjumpa dengan seseorang yang seperti Rasulullah SAW. Saking tampannya Rasulullah SAW. Saking tampannya Rasulullah SAW. Bahkan di hadis yang keempat, ya, Al-Bara bin Azib lagi ini hadis yang keempat. Al-Bara bin Azib sampai menjelaskan rambut Nabi itu yadribu mankibaini. Saking panjangnya rambut Nabi itu sampai mengepak-ngepak, yadribu mankibaini. Ketika Nabi berjalan, atau Nabi lagi berada di atas kendaraannya, itu rambutnya bergoyang, Pak. Rambutnya Nabi itu tidak lurus, tidak juga keriting, jadi bergelombang. Saking lembutnya rambut Nabi SAW itu mengepak-ngepak. Bahkan ada seorang sahabat yang mengatakan, belum pernah sekalipun, ini Anas bin Malik ngomong. Anas bin Malik berkata, aku tidak pernah menyentuh suatu apapun yang lebih lembut daripada sutra, kecuali rambutnya Rasulullah SAW. Kalau rambut kita dibagi mana nih, Pak? Rambut kita ada yang halus lembut bagaikan sutra. Rambutnya Nabi SAW. Bahkan sampai saat ini pun rambut Nabi SAW diabadikan, dijaga, ya, karena rambutnya Nabi tidak akan pernah rusak. Itu di Turki ada, ya, rambutnya Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ya, pokoknya diakui oleh para ulama berdasarkan sanad penelusurannya, bahwasanya itu peninggalan Nabi Muhammad SAW, rambutnya Nabi SAW. Hadis yang kelima yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Sepupunya Rasulullah. Ya. Sepupunya Rasulullah. Sekaligus menantunya Rasulullah SAW yang menikahi anak Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini menyimpan di ciri-ciri fisiknya Rasulullah. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bil qasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tinggi badan yang proporsional, wala bil qasir, tidak pendek. Syaqul kaffi wal qadamain. Nah, ini tambahan lagi. Nabi SAW itu memiliki telapak tangan yang tebal. Telapak tangan Nabi itu tebal. Telapak tangan Nabi itu tebal tapi lembut. Ya. Diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, belum pernah aku
aku merasakan sesuatu yang lembut dari sutra pada saat aku menyentuh telapak tangannya Rasulullah SAW. Coba kita lihat telapak tangan kita, ibu bapak, adik-adik. Lembut tidak? Kasar. Halus tidak? Tidak. Halus tidak? Kasar. Ibu mana? Ya, telapak tangannya Nabi SAW Lembut. itu tebal. Ya, Kasar. maksudnya itu daging telapak tangan itu tebal, lembut, halus, lembut dan halus seperti sutra. Ya, Dokhmur Roksi. Rasulullah memiliki kepala yang ideal. Maksudnya begini, kepalanya Rasulullah itu ideal dengan badannya. Ada orang yang kepalanya gede, badannya. Ada orang yang badannya kecil, kepalanya besar. Nah, ini Rasulullah SAW kepala dan badannya itu sama-sama proporsional. Artinya enak dipandang. Itu kalau melihat daripada sisi riwayat, kita tidak tahu bagaimana Nabi bertemu saja tidak pernah, apalagi bermimpi. Bagaimana bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW? Aktiru minas salawati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah kalian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat adalah salah satu ibadah yang tidak akan pernah tertolak di sisi Allah. Ya Bapak, orang yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memancarkan isi qalbu melalui lisannya yang baik. Jadi kalau lisannya itu tidak baik, berarti qalbunya lagi sakit. Kalau qalbunya lagi sakit, berarti qalbunya tidak pernah bersalawat atau sedikit sekali bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal di dalam sehari itu kita bisa bersalawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu namanya salawat Jibril. Pernah dengar salawat Jibril? Salawat Jibril itu adalah maharnya Nabi Adam ke Sayyidah Hawa. Salawat Jibril adalah maharnya Sayyidina Adam ke Sayyidah Hawa. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka bagi kita yang mempunyai hajat, minimal sehari 1000 kali salawat Jibril. Ada yang sanggup 1000 kali? Pasti sanggup karena sedikit. Itu kalau kita duduk 15 menit selesai 1000. Kalau tidak percaya silakan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Lah kalau 15 menit sampai 20 menit saja kita sanggup 1000, berarti selama 24 jam saya yakin kita terus sampai 5000 kali. Kalau kita selalu berbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mudah-mudahan kita bisa ihtilam, bermimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya tidak bisa ceritakan. Kok emang itu sallallahu Muhammad deh. Fitnah gitu ya. Ujung-ujungnya nanti itu dongeng, tidak akan mungkin. Kalau tidak percaya rasakan sendiri bagaimana nikmatnya bermimpi Rasulullah SAW. Ya. Dokhmul Tawadis, persendian tulang Nabi itu kekal. Nabi punya tulang-tulang persendian yang kekal karena badan atau tubuhnya Rasulullah itu kekal, tidak lembek. Kenapa? Banyak olahraga. Nah, orang-orang yang badannya lembek, tulangnya itu lembek, ini orang yang tidak banyak aktivitas gerak. Apalagi yang suka hobi tidur nih. Kalau tidurnya bermanfaat enak. Maksudnya itu tidur bermanfaat bagaimana? Tidurnya untuk memulihkan stamina-nya beda nih. Nah itu para ustaz itu kadang tidurnya lebih banyak. Kalau diingat, mereka itu lelah berdakwah, bukan capek tenaganya, tapi pikirannya juga capek. Jadi perlu waktu untuk merecovery,
untuk memperbaiki tubuhnya dengan istirahat. Untuk memperbaiki tubuhnya dengan istirahat. Yang saya maksudkan itu adalah ada orang-orang yang sepanjang hari tidur. Tidak ada manfaat, tidur terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairun minan naum. Salat. Habis subuh kapan kamu lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Habis zuhur tidur lagi. Kapan kamu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan? Asar. Tidur lagi. Kapan kamu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan ditanya, apa yang kamu tidur seharian? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Makanya jadi setiap masjid dan musola itu, kenapa sampai sekarang itu selalu melazimkan ta'lim? Subuh, zuhur, sampai ke tarawih, supaya aktivitas di bulan Ramadan itu penuh dengan ibadah. Tapi tidurnya orang puasa itu katanya ibadah, Ustaz. Jangan dikaitkan, tidak ada hadis itu. Itu hadis palsu. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Bukan, ini hadis maudhu, hadis palsu, Pak. Tapi daripada dia ngomongin orang, menggunjing orang, tidak ada kerjaan yang lain yang mesti harus dia kerjakan, daripada hal seperti itu lebih baik dia tidur. Itu pilihan terakhir. Yang penting dia baca Quran. Nanti bulan Ramadan kalau bisa itu hidupkan ibadah semampu kita juga. Kita harus jaga badan kita, jangan terlalu diforsir. Tawilul masruba. Tawilul masruba. Nabi itu punya bulu dada. Tawilul masruba. Nabi itu punya bulu dada panjang, Bapak Ibu. Mulai dari sini Pak. Ya. Saya tidak bisa mendeskripsikannya dengan gambaran ya. Takutnya nanti salah. Kemungkinan seperti ini. Bulu dadanya Nabi itu panjang. Mulai dari sini sampai ke pusarnya. Panjang. Bulunya panjang tipis. Menurut riwayat lain, ketika Nabi SAW terlihat ini oleh Anas bin Malik, oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu bulu dadanya beliau itu seolah-olah memancarkan sinar, memancarkan cahaya. Bukan di center, bukan ya? Lagi di center, bukan di center. Idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sababin. Nah, ini yang mesti kita pelajari. Kalau yang tua-tua ini mungkin ya, Bapak Ibu yang sudah di atas umur 55 ke atas, mungkin untuk menerapkan seperti ini sudah sangat sulit. Nah, kita yang masih muda-muda kalau mau menerapkan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Nabi kalau berjalan seolah-olah turun dari dataran tinggi ke dataran rendah. Maksudnya apa itu? Nabi itu kalau jalan cepat langkah. Jalannya cepat. Yanhattu min sababin. Jadi dari dataran tinggi ke dataran rendah. Badannya tegap, enggak bungkuk. Nabi kalau jalan badannya tegap, tidak bungkuk. Nah, makanya kata saya tadi, di atas umur 55 tahun mungkin rada-rada sulit untuk menerapkan seperti ini. Artinya juga ini kan kebiasaannya Nabi sendiri. Kalau kita tidak mampu juga tidak diwajibkan seperti ini. Kita cuma ingin mengetahui gambaran fisik Nabi SAW itu bagaimana. Sampai ketika berjalan Nabi SAW itu berjalannya tegap juga. Tegap. Takaffa. Tegap. Tidak bungkuk. Lam argab lahu wa la ba'dahu mithla.
Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lam ara gaulah wala ba'da mithlah." Aku belum pernah melihat orang yang seperti beliau ini. Maksudnya itu segagah beliau, setampan beliau, yang perfect tubuhnya, postur tubuhnya, atau setelahnya. Artinya begini, manusia sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, tidak ada manusia sebelum dilahirkan Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad wafat yang postur tubuhnya, ketampanan yang mampu menyaingi ketampanan Nabi SAW. Sampai diriwayatkan dalam suatu riwayat, tampannya Nabi Yusuf hanya sepertiga dari ketampanan Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi lagi, Nabi Muhammad memiliki ketampanan wajahnya, itu yang tidak bisa ditandingi oleh ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mana ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam hanya sepertiga dari ketampanan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, bayangkan saking tampannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang sudah bermimpi Nabi SAW, pasti dia tahu bagaimana wajahnya Nabi SAW. Karena wajahnya Nabi tidak bisa diserupai oleh syaitan. Jadi kalau ada yang pernah bermimpi Nabi SAW, jelas dia pasti melihat Nabi SAW dalam keadaan bermimpi. Ya, itulah karena salawat, karena rindunya kepada Nabi SAW. Maka begini, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, tolong jangan diambil gimana, apa dalilnya ini, tolong ambil perkataan saya ini dengan hati kita masing-masing. Jadi ketika kita mahalul qiyam, tahu mahalul qiyam? Mahalul qiyam itu lagi bersolawat, Pak. Bersolawat berdiri. Ya Nabi sallallahu alaika, ya Rasul salam. Kita semuanya berdiri pada saat itu. Ini sebagai adab. Jangan tanya dalil, karena cinta itu tidak butuh dalil. Cinta itu butuh rasa jauh dari dalam kolbu. Jangan suka nyari-nyari dalil yang kita ini juga tidak paham apa itu dalil. Karena kalau sudah urusan cinta, misalnya saya cinta kepada seorang perempuan, contoh saya sudah punya istri, saya cinta kepada seorang perempuan, apakah saya perlu dalil untuk membuktikan itu? Dalil apa tentang cinta? Karena itu adalah bahasa kolbu. Nah, nanti kan ada Isra wal Mi'raj. Dan tahu Isra wal Mi'raj nanti ini sama nggak kayak Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadratnya atau tidak? Kalau ada hadratnya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri dengan ikhlas, tawadu, salawat kepada Nabi, seakan-akan kita itu ngomong dengan Nabi. Ya Nabi salam alaika, wahai Nabi, wahai Rasulullah, salawat dan salam kepada engkau. Rasakan dengan hati yang tawadu, yang ikhlas. Jadi kadang-kadang mohon maaf, ini ajaran siapa ini? Tidak ada ini. Kalau kita mau cari-cari dalil, gampang. Masalahnya ketika kita kasih dalil, ini orang terima atau tidak? Ini terbaik. Para sahabat Ansor itu apa? Para orang-orang yang ada di Madinah yang menyambut Nabi ketika hijrah. Itu disambut dengan apa? Qasidah. Apa arti qasidah, Ibu? Ibu suka berqasidah? Suka dengar qasidah? Pernah dengar qasidah? Pernah. Tahu enggak qasidah itu apa? Bahasa qalbu. Qasidah itu asal katanya qasada, maksud qalbu, maksud isi qalbu. Itulah qasidah. Jadi kalau ada syair-syair tentang
Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh orang-orang yang suka menyanjung Rasulullah itu adalah isi maksud qalbunya dituangkan di dalam tulisan, ditumpahkan di dalam tulisan. Jangan bikin haram ini. Ini bahaya nih kalau kita bikin haram. Padahal kita tidak tahu apa arti qasidah. Qasidah itu maksud qalbu kita. Dulu kan fungsi surat-suratan Ibu Bapak ya. Fungsi surat-suratan apa Ibu Bapak? Untuk meluapkan isi qalbu kita. Dikirimkan kepada seseorang yang kita cintai. Itulah kenapa kita baca qasidah. Itu tujuannya untuk meluapkan isi hati kita. Makanya orang Ansor, orang Madinah itu Pak mengeluarkan qasidah, mengeluarkan maksud hatinya, isi qalbunya dengan ucapan apa? Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da. Apalagi? Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru waqani anta misbahus suduri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib alaika salawatullah. Masa kita mau mencurahkan maksud hati qalbu kita cinta itu kita sama Nabi dilarang? Kan tidak masuk akal. Makanya kata saya, cinta itu tidak mudah ya. Tapi cinta itu datangnya dari qalbu yang bersih. Maka saya sarankan ya bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau hari Islam Merah dilaksanakan, coba berdiri sebentar saja nikmati sholawat. Makna sholawat itu adalah apa? Doa. Maka pada saat kita bersolawat, doa sama Allah, berdoa sesuai dengan hajat kita. Mudah-mudahan pada saat kita bersolawat, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Jelas ya? Baik, ini sampai hadis yang kelima. Cukup sampai di sini dulu penjelasan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah tentang fisiknya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simak, apa yang sudah kita dengar, kita ambil dari penjelasan-penjelasan di dalam kitab ini, kita semakin dekat dengan Nabi SAW, semakin cinta kepada Nabi SAW. Sudah tahu ya, kita sudah tahu bagaimana perawatan Nabi SAW. Tinggal nanti tambahan-tambahannya di hadis-hadis berikutnya sampai kita selesai di bab yang pertama tentang ciri-ciri fisiknya Rasulullah SAW. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Ya. Semua yang ada di sini atau yang sedang menyaksikan melalui live streaming yang ada di rumah-rumah, saudara-saudara kita yang menyaksikan melalui rumah masing-masing, mari sama-sama kita tundukkan hati kita dengan tawadhu, baca surat Al-Fatihah sesuai dengan hajat-hajat kita masing-masing. Apapun yang kita hajatkan, minta dengan Allah, mohon dengan Allah, dengan qalbu yang bersih. Mudah-mudahan Allah ijabah seluruh doa-doa kita. Mudah-mudahan selepas kita mendengar, menyimak ilmu yang barusan kita simak, kita bisa diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah. Kita bisa berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berziarah ke makam para sahabat, para syuhada. Amin. Hadirkan di dalam niat hajat kita masing-masing. Kita berniat juga buat orang-orang kita semuanya yang sudah berkontribusi, baik itu sumbang pemikiran, sumbang uang, sumbang makanan. Mudah-mudahan Allah berikan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Baik, kita
juga bagi kita yang sedang sakit, orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, siapapun di antara kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sehat walafiat. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alladzina da'wahum fiha subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum.